Yang sering terjadi kadang kita mundur karena tukang selfie, sok bapak ibu, nah, urangna mundur. Kita mundur memvideo para jamaah yang sedang sa'i, sedangkan sa'i kita menjadi tidak sah karena kita mundur. Yang paling sering ialah pas ketemu dengan teman juga, gitu. Oke, tunggu ada itu, orang tetes kemana ya? Jadi selama perjalanan pergi dari Sofa ke Marwah, dada kita harus menghadap Marwah. Dari Marwah ke Sofa, dada kita menghadap Sofa. Kita akan masuk ke rukun haji yang keempat, yakni apa? Sa'i. Setelah tawaf, sa'i. Jadi rukun haji yang pertama niat di mikot, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i. Nah, rukun umroh yang pertama niat di mikot, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Menurut etimologi, sa'i itu artinya berjalan atau berusaha. Jadi kisahna ieu mah kisah Siti Hajar dulu ya, berjalan atau berusaha. Namun menurut terminologi ialah berjalan bolak-balik antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Jadi bukan rit tapi perjalanan. 1, 2, kalau rit mah kan 1 gitu kan, 2, ieu mah perjalanan dengan syarat dan tata cara yang ditentukan. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa sa'i itu hanya dilakukan sebagai rukun saja, rukun haji dan rukun umroh saja. Artinya hanya dilakukan setelah tawaf rukun. Kemarin tawaf kan diceritakan ada beberapa macam. Ada tawaf rukun. Tawaf rukun terbagi 2. Ada rukun haji yang disebut tawaf ifadah, ada rukun umroh. Nah, sa'i mah hanya di situ saja. Jadi jika ada tawaf yang inisiatif kita sendiri disebut tawaf sunat. Kalau sa'i mah nggak ada sa'i sunat. Abdi mah hoyong sa'i naon, sa'i sunat nggak ada. Mun olahraga lari-larian nggak pek-pek deh. Tapi sa'i mah nggak ada sa'i sunat. Sa'i pasti selalu dilakukan setelah tawaf dan tidak pernah dilakukan menyendiri. Sa'i hunkul tidak ada. Dan tawafnya pun itu ialah hanya tawaf rukun saja. Tawaf kudum tidak ada sa'inya. Tawaf apalagi? Tawaf wada tidak ada sa'inya. Tawaf sunat tidak ada sa'inya. Tawaf nadar tidak ada sa'inya. Cukup hanya tawaf rukun saja disertai dengan sa'i. Jadi sa'i mah tidak menyendiri ya, tidak menyendiri, harus dengan tawafnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan mengetahui syarat sah sa'i. Syarat sah sa'i itu yang pertama memulai dari Bukit Sofa dan mengakhiri di Bukit Marwah. Sudah ditentukan mulainya di mana, akhirnya di mana. Tidak bisa tawar menawar. Abdi mah hoyong di Marwah heula, namanya ka Sofa, tidak bisa. Mulainya dari Sofa, kemudian ke Marwah. Jaraknya itu antara keduanya sekitar 420 meter. Paling dekat itu 400 meter. Ada yang pakai paling dekatnya kan naik. Sunatnya kita naik ke bukitnya. Minimal karena kita tidak bisa naik ke puncak bukitnya, ke tempat yang dibatasi oleh pagar kaca itu. Kadinya minimal. Pangluhurna paling atas yang kita bisa itu sunatnya di situ. Enggak bisa pun, yang penting naik sedikit kemudian turun, enggak apa-apa. Sekitar 402 meter, 405 meter sampai yang terjauh itu 420 meter antara Sofa dan Marwah. Yang kedua, syarat sahnya itu harus yakin 7 perjalanan. Yakin. Jika ragu, ambil yang terkecil. Jika ragu, akan tetapi sebetulnya sangat mudah. Karena apa? Karena ini bukan rit.
Tidak seperti tawaf. Kalau tawaf kan start dan akhirnya dan finishnya sama di situ. Kalau ini mah berbeda, startnya teh. Jadi jika ganjil diketahui, lamun ti sofa ka marwah berarti diganjil 1, 3, 5, 7 kan gitu. Kalau dari marwah ke sofa berarti genap 2, 4, 6 gitu. Jadi enak nate. Ngan jika kita bingung, mang-mang atau tidak yakin, sabar aja teh, maka ambil terkecil dengan rasionalisasi tadi. Berarti dikurangin 2 ngacelokna. Ini ketiga atau keenam, ketiga atau kelima, ambil terkecil ketiga. Gak mungkin keempat, gitu. Kemudian selanjutnya syarat sah sa'i itu harus dilakukan setelah tawaf yang sah. Tadi sudah saya jelaskan. Jika tawafnya tidak sah, dalam artian di tengah-tengah perjalanan tawafnya belum selesai 7 putaran, hoyong diselang dulu ku sa'i, itu gak bisa. Harus selesai dulu. Yang keempat, tidak ada hal yang membelokkan niat selain niat sa'i. Karena kita sedang melaksanakan sa'i, pada pelaksanaannya maka niatnya jangan ada yang membelokkan sa'i. Membelokkan kumaha Pak Ustaz? Banyak. Ngudag, kita teh ngudag teh. Aduh, itu si ibu mau cepet-cepet deh. Wah, si bapak teh gancang-gancang. Ngudag salaki, ngudag pemajikan. Kalau istri ngudag si bapak anak, aduh si bapak bisa pulang-pulang teh nyekel awewe sejen, batak dikawal gancang-gancang. Budi udah gak boleh. Jangan ada niat selain disai itu sendiri. Kemudian paling sering naon? Paling sering teman sareret asa ningali si Pak Anu diudag gitu. Paling sering gitu. Saya asa melihat si Bapak Anu, si Ibu Anu, teman dari mana gitunya. Asa kelihatan di belakang teh diudag gitu, nggak boleh. Tidak ada hal yang membelokkan niat kita selain niat sa'i. Dan yang terakhir harus dilakukan di mas'a. Nah, Bapak Ibu sekalian, mas'a itu ialah jalur khusus tempat sa'i. Artinya kita tidak bisa melakukan sa'i di luar itu. Contoh di mana? Misalkan di luar di dalam mah penuh padat, saya akan melakukan sa'i di mana? Di luarnya aja, yang penting jaraknya sama. Kan gitu. Ini Masjidil Haram. Si mas'a itu kan jelas gitu ya. Ada rule-nya, ada jalannya. Karena di jalan itu sempit dan padat, akhirnya kita mengambil di luar Masjidil Haram. Keluar sedikit itu kan kosong. Nah, kita berjalan di situ sama jaraknya. Akan tetapi di luar mas'a, maka hukumnya tidak sah. Gitu. Nah, mungkin yang ada satu lagi yang tidak terjelaskan di sini ialah yang sering kejadian itu setiap langkah kita itu tidak boleh membelokkan jalur. Contoh, ini sofa, itu marwah. Berarti selama perjalanan berangkat kita dari sofa ke marwah, kita harus menghadap kemana? Ke marwah, membelakangi sofa. Yang sering terjadi kadang kita mundur karena tukang selfie, sok bapak ibu, nah, urangna mundur, kita mundur memvideo para jamaah yang sedang sa'i, sedangkan sa'i kita menjadi tidak sah karena kita mundur. Yang paling sering ialah pas ketemu dengan teman juga, gitu, tunggu ada itu, orang tetes mana. Jadi selama perjalanan pergi dari sofa ke marwah, dada kita harus menghadap marwah. Dari marwah ke sofa, dada kita menghadap sofa. Jangan ada satu langkah pun yang bergeser dari itu sesering, baik itu mundur atau rapi yang ngeyeng. Jangan, harus lurus. Itu saya terlewat, tidak memasukkan di sini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dimulai dari sofa, diakhiri di marwah. Jaraknya 420 meter, 7 kali putaran. Kita akan membahas terkait sunat-sunat sa'i. Sunat-sunat sa'i ini
Yang pertama, menuju tempat sa'i melalui arah pintu sofa. Nanti setelah selesai tawaf, Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan berbagai pasunatan tawaf. Di antaranya kemarin berdoa di multazam, karena di multazam itu tidak memungkinkan kita berdoa karena pada desak-desakan multazam itu, maka kita mundur di tempat yang searah dengan multazam berdoa. Ya, sesudah tawaf. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Kemudian bergeser ke makam Ibrahim, berdoa lagi di makam Ibrahim, sholat di makam Ibrahim. Bergeser lagi jika waktu memungkinkan kemana? Ke Hijr Ismail. Karena memang di Hijr Ismail itu tempatnya sedikit, maka di tempat yang jauh yang searah dengan Hijr Ismail. 2 rakaat dan doa di situ. Setelah itu baru meminum air Zam-Zam. Ya, setelah meminum air Zam-Zam baru Bapak Ibu sekalian berangkat menuju sofa. Sunatnya melalui pintu sofa. Sekarang pintu sofa nggak ada, akan tetapi ada arahnya. Jadi dulu makan dipisah dulu antara mas'a dengan matof, tempat tawaf itu dulu dipisah, ada pintu-pintunya. Sekarang mah blok. Nah, tapi ada arah jalan menuju ke sofa, maka sunat lewat situ. Yang kedua, naik ke atas bukit Sofa dan bukit Marwah serta melihat Ka'bah apabila memungkinkan. Jadi satu acan naik ke kaluhur, lihat dulu ke Ka'bah. Doanya ada pas kita naik menuju bukitnya, ada doanya. Kemudian setelah kita berada di bukitnya melihat Ka'bah, ada doanya. Bila memungkinkan, upamanya memungkinkan maka ada sunatnya. Selanjutnya setelah berada di atas bukit Sofa, berdiri menghadap kiblat, memandang Ka'bah sambil berdoa tadi. Selanjutnya membaca zikir dan doa sesuai tuntunan sepanjang perjalanan sa'i. Ada doanya perjalanan pertama, perjalanan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ngan anu paling sering inna sofa wal marwata min sya'airillah al-ayah. Selanjutnya suci dari hadas dan najis. Jadi berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf suci dari hadas dan najis itu menjadi keharusan. Tatkala batal maka wayahna kudu wudu harus wudu lagi kalau tawaf. Kalau sa'i mah gak usah. Sa'i mah gak perlu punya wudu. Jadi tidak disyaratkan. Hanya sunnatnya memang suci dari hadas dan najis. Selanjutnya menutup aurat tentu saja. Kemudian selanjutnya tidak naik kendaraan kecuali bila udur. Sebisa mungkin jalan kaki, karena memang disyariatkannya juga jalan kaki. Akan tetapi jika udur, terutama para lansia, maka naik anu mobil golf tadi luhur. Rawaseun kata bacaan hungkul. Bayar nanti sabaraha? Teteh? 300 real gitu. Ya, lumayan. Karena kan begini, bayangkan saja airnya sa'i itu 420 meter kali 7 kali 420 berapa? Hampir 4 kilonya 3 kilo. Nah airnya di Cimahi orang lepengkeun 3 kilo di kamana? Oh batas kota moal ayah, batas kota mah terlalu dekat ke sana mah. 1 meter ti dia ke kebun kopi itu 1 kilo 100 meter gitu ke kebun kopi. Nah berarti 3 kalian eta siap-siap orang tuh jalan-jalan. Mata Bapak Ibu sekalian kalau Sabtu atau Minggu pagi sebelum manasik olahraga di Brigip di Brigipnya sering jalan-jalan. Nah uhina balanya siap-siap fisik pampang nama lumayan dijumlahkan mah tuh dah seket teh upami iya, tapi dah upami sa'i mah tidak seperti tawaf. Kalau tawaf memang luar biasa capeknya, tidak akan terasa jika ditanggung bersama-sama. Kalau sendiri mah karaos. Nah kemudian berlari kecil di antara 2 pilar hijau. Nanti di antara Sofa dan Marwah di tengah-tengah ada lampu berwarna hijau.
sepanjang lampu berwarna hijau itu disunatkan terutama bagi laki-laki berlari kecil sanes maraton, sanes jika udah bangsat lari kecil, jadi simboli sungkul. Tapi khusus laki-laki, perempuan jangan ikut-ikutan. Bon, nanti setiap ini ada bacaannya. Tadi berangkat menuju naon, eta ada bacaannya, naik ke Bukit Sopa ada bacaannya, sebelum memulai ada bacaannya, setiap itu ada bacaannya. Ini pun semua ada bacaannya. Kemudian selanjutnya iya sunat-sunatnya berturut-turut antara tawaf dan sa'i. Jadi sunat kontinu, berkesinambungan. Setelah tawaf beres, kaselangku sunat-sunat setelah tawaf, pang terakhirna minum air jam-jam, langsung diteruskan apa? Sa'i. Jangan sampai keluar heula, milarian baso heula, ka jam-jam tower ka restoran meser baso udah lapar, mending kayak sakantenan. Setelah beres sa'i baru makan, gak apa-apa. Ngan jika pun tidak berturut-turut, misalkan seperti tadi keluar dari makan dulu, gak apa-apa, cuma tersunat. Juga disunatkan berturut-turut teh bukan hanya sekedar setelah tawaf dan dilanjutkan dengan sa'i, akan tetapi di antara urutan sa'inya pun disunatkan berturut-turut. Perjalanan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu sunat dilakukan langsung, entong kemana-mana heula.